Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila dengan NPM 2305170123. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi clearing. Dalam era globalisasi dan digitalisasi keuangan, efisiensi dan akurasi dalam penyelesaian transaksi menjadi tuntutan utama bagi sistem keuangan modern. Mekanisme penting yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah sistem clearing. Memungkinkan penyelesaian kewajiban antar pihak secara kolektif dan terstruktur, terutama dalam transaksi antar bank, perdagangan efek, serta aktivitas keuangan lintas negara. Proses ini tidak hanya mempercepat lalu lintas pembayaran non-tunai, tetapi juga mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan transparansi transaksi. Dalam praktiknya, sistem clearing tidak terlepas dari pencatatan, akuntansi yang tepat dan konsisten, menjadi komponen penting dalam mencerminkan posisi keuangan dari masing-masing pihak terlibat dalam transaksi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari pencocokan data transaksi atau matching, perhitungan saldo bersih atau netting, hingga pelaporan dalam keuangan. Meskipun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan akuntansi clearing juga menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas data, kesalahan pencatatan, risiko likuiditas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Standar akuntansi melihat penting peran clearing dalam sistem keuangan serta kompleksitas pengolahan akuntansinya yang mendalam, maka pemahaman mengenai konsep, mekanisme, dan tantangan akuntansi clearing sangatlah dibutuhkan, terutama bagi kalangan akademis, pelaku industri keuangan, dan regulator. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kita menemukan masalah-masalah tersebut. Apakah clearing dalam sistem keuangan? Bagaimana mekanisme penerapan akuntansi clearing? Dan apa saja sih yang tantangan yang dapat dihadapi oleh dalam penerapan akuntansi clearing itu tersebut? Sektor keuangan modern dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi clearing, serta supaya untuk akuntansi clearing adalah proses penyelesaian kewajiban timbal balik antar pihak, biasanya antar bank atau lembaga keuangan, sebelum dilakukan pembayaran akhir atau settlement. Dalam konteks akuntansi, clearing mengacu pada pencatatan dan pengakuan transaksi yang melibatkan proses pertukaran data keuangan dan perhitungan saldo neto antar pihak yang bertransaksi. Penggunaan akuntansi clearing dalam perbankan merupakan hal yang mungkin masih sering membingungkan terlebih dahulu pada orang awam ya. Jenis akuntansi tersebut dapat memberikan berbagai macam manfaat, baik untuk mengetahui kondisi hutang dan piutang para nasabah secara akurat. Contohnya nih, contoh umum clearing terjadi di sistem antarbank. Sistem antarbank dalam akuntansi clearing adalah mekanisme perhitungan dan penyelesaian utang piutang antar bank melalui pertukaran workat atau data keuangan elektronik. Clearing memudahkan transfer dana antar bank tanpa menggunakan uang tunai fisik sehingga memperlancar lalu lintas pembayaran GIRAL. Misalnya Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau RTGS dan SKNB. Clearing berbagai sistem penyelesaian. Clearing adalah proses perhitungan dan penyelesaian utang piutang antar bank, bukan sekedar transfer. Proses ini memungkinkan bank saling berutang dan berpiutang tanpa perlu penyelesaian tunai langsung, workat atau data keuangan elektronik. Clearing melibatkan pertukaran workat seperti cek, billet, giro, atau data keuangan elektronik yang mewakili transaksi. Perhitungan yang diselesaikan pada waktu tertentu.
Hasil perhitungannya itu bisa dikeliringkan, diselesaikan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau tergantung pada sistem yang digunakan. Sistem clearing ini juga berbasis nasional atau SKN. Sistem clearing yang diatur dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia disebut Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Mencakup clearing debit, kredit, serta penyelesaian dilakukan secara nasional. Clearing lokal adalah clearing yang diselenggarakan oleh bank-bank dalam suatu wilayah clearing tertentu diatur oleh Bank Indonesia. Bursa efek atau clearing saham dan derivatif. Bursa efek adalah tempat atau lembaga yang menyediakan fasilitas untuk bertransaksi jual beli efek, termasuk saham dan derivatif. Clearing dan saham derivatif adalah proses yang dilakukan oleh lembaga clearing untuk memastikan transaksi saham dan derivatif di bursa efek diselesaikan dengan lancar, termasuk dalam hal penyerahan efek dan pembayaran. Bursa efek merupakan pasar yang menyediakan platform bagi investor dan perusahaan untuk bertransaksi efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek BIE atau IDX yang merupakan hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tujuan utama Bursa Efek adalah menciptakan pasar modal yang efisien, transparan, dan teratur. Clearing saham dan derivatif. Clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi efek di bursa efek. Lembaga clearing terbagi menjadi 3 pihak bertugas, yaitu memfasilitasi pertukaran, pembayaran, dan penyerahan efek, mengurangi risiko gagal bayar, dan memastikan penyelesaian transaksi. Saham, tanda penyertaan modal seseorang atau pihak institusi dalam suatu perusahaan untuk perseroan terbatas. Derivatif yaitu perjanjian atau kontrak yang dinilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau underlying aset. Contoh dari derivatif yaitu opsi, kontrak berjangka, futures, kontrak serah, forward, dan swap. Perdagangan internasional atau melalui lembaga clearing internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara, melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Lembaga clearing internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan ini dengan memastikan penyelesaian transaksi secara efisien dan aman. Lembaga clearing ini bertindak sebagai perantara yang menjamin bahwa transaksi yang dilakukan oleh berbagai pihak dari berbagai negara dapat diselesaikan dengan kontrak yang disepakati. Tujuan adanya akuntansi clearing itu yaitu menyederhanakan penyelesaian transaksi yang melibatkan banyak pihak. Seringkali kompleks karena masing-masing pihak memiliki peran, kepentingan, dan sistem yang berbeda, serta mengurangi jumlah pembayaran aktual atau netting, proses pengimbangan atau penyetelan silang, kewajiban pembayaran antar pihak sehingga hanya selisih bersih yang dibayarkan. Dengan kata lain, bukan setiap transaksi dibayar satu persatu, tetapi dikalkulasi total, tapi utang piutang lalu dibayar hanya selisih akhirnya. Mencatat secara akurat hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam setiap transaksi atau perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih. Sangat penting untuk mendokumentasikan secara jelas siapa yang memiliki hak yang berhak diterima dan siapa yang memiliki kewajiban, apa yang harus dilakukan atau yang dibayarkan. Yang ketiga itu adalah mengurangi risiko gagal bayar. Gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuatu kesepakatan atau sesuai dengan kesepakatan mereka.
Mengurangi risiko gagal bayar berarti mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua pihak dapat akan melakukan pembayaran tepat waktu dan dipercaya. Konsep dasar akuntansi clearing yaitu netting atau perhitungan neto. Dalam akuntansi clearing, transaksi dicatat secara bruto terlebih dahulu, lalu dihitung saldo akhir secara neto. Diterima setelah dikurangi transaksi. Matching atau pencocokan transaksi, setiap transaksi dicocokkan antar pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan sebelum penyelesaian atau settlement. Setelah clearing dilakukan pencatatan pembayaran akhir, lalu kita ke dalam laporan keuangan, yaitu rekonsiliasi, yaitu suatu proses pencocokan catatan internal perusahaan atau bank dengan catatan dari lembaga clearing atau bank sentral untuk memastikan tidak ada perbedaan antara data kita yang kita sajikan. Penyajian dalam laporan keuangan. Transaksi clearing biasanya dicatat dalam beberapa akun seperti piutang clearing, dicatat jika sesuatu pihak berhak menerima pembayaran dari pihak lain melalui proses clearing serta mewakili hak perusahaan atau dana yang belum diterima secara fisik. Tetapi dalam sistem clearing, utang clearing dicatat jika suatu pihak berkewajiban membayar sejumlah dana kepada pihak lain melalui proses clearing serta mewakili untuk membayar dana yang telah ditransaksikan namun belum diselesaikan secara aktual. Akun transit atau akun penghubung sementara digunakan untuk menampung sementara transaksi keuangan yang sedang dalam proses penyelesaian, termasuk clearing serta membantu menjaga keseimbangan antara pencatatan yang belum selesai dengan transaksi yang sudah selesai kita catat. Definisi dan tujuan clearing dalam sistem pembayaran, yaitu 1. Definisi clearing dalam sistem pembayaran dalam kegiatan ekonomi modern. Transaksi keuangan dilakukan dengan berbagai instrumen pembayaran non-tunai seperti cek, biliet giro, dan transfer antar bank. Agar transaksi ini dapat diproses dengan efisien dan aman, diperlukan suatu sistem yang dapat menyelesaikan kewajiban antar bank secara kolektif dan teratur yang dikenal dengan sebagai sistem clearing. Proses ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan efisien sistem pembayaran nasional. Clearing adalah proses perhitungan timbal balik atas kewajiban pembayaran antar peserta sistem pembayaran, biasanya bank yang menghasilkan jumlah bersih yang harus dibayarkan atau diterima oleh masing-masing peserta. Proses ini dilakukan sebelum dilakukan penyelesaian akhir atau settlement. Menurut Bank Indonesia, clearing adalah suatu pertukaran workat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu supaya lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulan dari clearing itu adalah clearing dapat dikenali sebagai proses transfer yang sedikit berbeda dari proses transfer biasanya melalui mesin ATM. Hal ini disebabkan oleh proses transfer clearing yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2-3 hari secara lebih khusus. Karena clearing sering digunakan dalam proses perdagangan ketika pembeli membeli sekuritas, opsi atau futures. Proses clearing dapat memvalidasi transaksi lembaga clearing atau memastikan bahwa dana yang cukup untuk menyelesaikan pembelian dan transfer dicatat sebelum dana dikirimkan ke rekening pembeli. Jenis-jenis clearing meliputi yaitu clearing manual atau workat dilakukan secara fisik menggunakan workat seperti cek, biliet giro, nota, debit, kredit.
Setiap bank pihak menyerahkan dokumen fisik ke lembaga clearing, prosesnya lebih lambat, tapi memerlukan verifikasi manual dan rawan kesalahan pencatatan. Dilakukan setelah dokumen diterima dan dicatat sebagai utang piutang antar bank. Kedua itu clearing elektronik. Dalam pengembangan clearing dari clearing manual, proses pertukaran secara digital menggunakan sistem elektronik Indonesia adalah SKNBA, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, dengan clearing house atau perusahaan digital misalnya marketplace atau vintage. Pencatatan akuntansi dilakukan secara otomatis oleh sistem informasi akuntansi terintegritas dan lebih cepat karena data sudah tervalidasi. Yang ketiga itu ada clearing multilateral. Jenis clearing ini di mana 3 pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran transaksi dan penyelesaian dilakukan secara kolektif. Contohnya, jika perusahaan A dan B, C saling memiliki utang atau piutang, maka seluruh transaksi dihitung bersama dan diselesaikan dalam satu kali clearing. Untuk menghasilkan posisi neto, masing-masing pihak pencatatan akuntansi mencerminkan penyelesaian bersih setelah perhitungan semua antar pihak. Clearing bilateral. Yang keempat ada clearing bilateral, hanya melibatkan 2 pihak yang memiliki kewajiban timbal balik hanya antara 2 entitas dan hasilnya langsung berupa selisih nilai. Contohnya, perusahaan A menjual barang ke B dan B memberikan jasa ke A, maka dilakukan clearing untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Pencatatan akuntansi lebih sederhana karena hanya mencatat transaksi 2 arah. Yang kelima itu ada clearing internal. Clearing internal ini biasanya digunakan dalam organisasi besar atau perusahaan dengan unit bisnis yang berbeda, tapi berada dalam satu entitas hukum. Digunakan untuk mengalokasikan biaya atau mendapatkan antar divisi. Contoh, divisi produksi membayar biaya ke divisi IT dalam satu perusahaan. Pencatatan akuntansi dilakukan melalui akun antar divisi atau akun antar saldo internal. Dan yang keenam itu ada clearing antar bank. Clearing antar bank merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional di mana bank-bank saling menyelesaikan transaksi clearing melalui Bank Indonesia atau lembaga clearing resmi. Jenis ini termasuk dengan real time atau gross settlement. Transaksi besar secara langsung dan real time secara SKNBA, transaksi bernilai kecil dan diselesaikan secara batch. Pencatatan akuntansi sangat formal, dilakukan secara otomatis melalui sistem BIFAS atau core banking masing-masing bank. Yang ketujuh itu ada clearing bursa atau pasar modal. Biasanya digunakan dalam transaksi efek atau saham. Diselesaikan oleh lembaga seperti KPEI Clearing Penjamin Efek Indonesia. Fungsi utamanya yang menjamin penyelesaian transaksi jual beli saham atau menerapkan jumlah akhir. Di sini saya juga membahas tentang prinsip akuntansi dalam proses clearing. Proses clearing dalam dunia keuangan merupakan suatu mekanisme penting yang memungkinkan penyelesaian suatu kewajiban antar pihak, khususnya dalam transaksi keuangan seperti antar bank, lembaga keuangan, atau pelaku pasar lainnya. Dalam proses ini, prinsip-prinsip akuntansi berperan sentral atau untuk memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi dilakukan secara akurat, benar, dan transparan sesuai dengan standar yang digunakan pada umumnya.
Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses akuntansi clearing bukan hanya menyangkut pencatatan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan mencerminkan posisi keuangan, kinerja operasional yang sebenarnya dari entitas yang terlibat dalam transaksi kegiatan clearing. Yang pertama itu ada prinsip entitas ekonomik atau Economic Entity Principle. Dalam proses clearing ini, setiap entitas baik bank, perusahaan maupun lembaga clearing akan dipandang sebagai unit ekonomi yang entitas lainnya termasuk pemiliknya. Proses ini agar penting bagi transaksi antar entitas seperti pengiriman dana antar bank melalui sistem clearing yang dapat dicatat secara terpisah dan tidak tercampur dengan aktivitas ekonomi pribadi atau entitas lainnya. Penerapan ini memastikan bahwa transaksi yang dicatat dari sudut pandang entitas melakukan clearing, bukan dari pihak luar. Yang kedua itu ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban dan melanjutkan suatu kegiatan usahanya. Dalam konteks clearing, prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan cadangan dana clearing dan pengakuan liabilitas jangka pendek yang menunjukkan bahwa bank atau lembaga clearing dianggap mampu menyelesaikan transaksi dan melanjutkan operasi dengan secara normal. Yang ketiga itu ada prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Biasanya transaksi dalam clearing ini harus dicatat pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dalam sistem clearing, meskipun dana tersebut secara fisik belum terpindah tangan, pencatatan sudah dilakukan saat terjadinya kesepakatan antar dua belah pihak atau saat ada bukti transaksi. Hal ini mencerminkan pendekatan akuntansi akrual yang lebih menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya dan transaksi tersebut. Misalnya apabila sebuah bank menerima instruksi clearing dari nasabah untuk membayar bank lainnya, maka akan ada suatu transaksi tersebut harus segera diakui dalam pembukuan walaupun dana secara real ditransfer di akhir hari atau akhir dari kerja. Bukti dari transfer. Yang keempat ada kewajaran dalam keandalan. Biasanya data yang dicatat dalam proses clearing harus dapat diverifikasi dan sumber dari dokumen yang sah seperti workout clearing, cek, bilion giro, nota debit, atau nota kredit. Dalam sistem clearing otomatis, akuntansi juga akan menuntut keandalan dan objektivitas dalam suatu informasi keuangan, sehingga proses clearing pun harus mematuhi standar ini dengan melakukan verifikasi dua arah, audit trail, dan rekonsiliasi berkala antar pihak yang terlibat. Dan yang kelima itu ada prinsip konsistensi. Prinsip ini biasanya menekankan bahwa metode akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi clearing harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, jika suatu lembaga menggunakan metode tertentu untuk mencatat beban clearing atau fee jasa pengiriman antar bank, maka metode tersebut harus digunakan terus-menerus agar laporan keuangan tetap dapat diperbandingkan antar periode. Metode hanya diperbolehkan apabila ada alasan yang kuat dan harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, ada prinsip kewajaran dan penyajian jujur.
Prinsip ini biasanya bersifat transparansi dan sangat penting dalam proses kegiatan clearing. Dalam pelaporan posisi keuangan, entitas yang terlibat dalam transaksi besar antar lembaga. Oleh sebab itu, maka suatu kegiatan clearing harus setiap saldo dalam akun clearing, baik itu piutang maupun utang yang belum diselesaikan, harus diungkapkan secara wajar dalam laporan keuangan. Selain itu, apabila terdapat resiko atau ketidakpastian dalam proses penyelesaian clearing, misalnya nih karena ada cek kosong atau keterlambatan transfer antar bank, maka hal ini wajib diungkapkan secara eksplisit agar pengguna laporan keuangan juga dapat memahami dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dan yang ketujuh itu ada prinsip materialitas. Prinsip ini biasanya pencatatan transaksi clearing hanya transaksi yang memiliki dampak material. Laporan keuangan yang perlu dicatat secara rinci, diungkap secara penuh, dan secara real. Misalnya, kesalahan clearing yang sangat bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi harian mungkin tidak perlu ya dipisahkan secara detail, namun tetap juga perlu dicatat dan disesuaikan untuk menjaga akurasi laporan keuangan. Dalam pencatatan akuntansi clearing menciptakan yang namanya dua, yaitu piutang dan utang. Piutang dalam clearing jika bank pihak berhak menerima. Piutang adalah hak suatu entitas, misalnya bank, perusahaan, sekuritas, atau lembaga keuangan, untuk menerima dana atau aset dari pihak lainnya melalui sistem clearing yang akan diselesaikan di kemudian hari. Biasanya karakteristiknya yaitu dicatat di sisi aktiva dalam neraca, menunjukkan jumlah yang akan diterima atas transaksi yang sudah terjadi atau belum terselesaikan secara kas. Berlaku sementara, biasanya periode clearing itu T1 atau T2 ya, atau tergantung sistem yang digunakan, dan akan dihapuskan ketika dana diterima atau aset dipindahkan. Contohnya nih, seperti misalnya Bank A setor cek senilai 100 juta dari nasabah, tetapi cek tersebut diterbitkan oleh nasabah Bank B. Bank A akan mengirim cek itu ke lembaga clearing dan Bank B akan menyetor dana ke Bank A. Jika itu cek yang sah, Bank A akan mencatat piutang di clearing karena memiliki hak untuk menerima dana dari Bank B melalui clearing. Yang kedua ada utang clearing. Utang clearing itu jika bank pihak harus membayarkannya. Jurnalnya akan mencerminkan transaksi yang sedang dalam proses penyelesaian. Utang clearing adalah kewajiban suatu entitas untuk membayar dana, menyerahkan aset kepada pihak lain melalui proses clearing. Biasanya utang ini memiliki karakteristik yang dicatat di sisi kewajiban atau liabilitas dalam neraca, menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan transaksi telah diproses namun belum selesai secara kas. Sifatnya juga sementara, tergantung pada awal clearing, dan akan dihapus saat pembayaran dilakukan atau aset diserahkan. Contohnya yaitu situasi lanjutan dari contoh sebelumnya kita ambil ya. Jika Bank B menerbitkan cek, maka ketika cek masuk ke lembaga clearing, Bank B mencatat utang di clearing karena ia memiliki kewajiban membayar ke Bank A. Dan itulah termasuk dalam contoh kasus utang. Contoh kasus clearing yang sederhana akan saya jelaskan seperti
clearing antar bank. Misalnya Bank A menerima setoran cek dari nasabah 50 juta yang akan diterbitkan oleh nasabah Bank B. Bank A harus mengirim cek tersebut ke lembaga clearing agar Bank B membayar proses dari nasabah. Biasanya prosesnya itu yang pertama, nasabah Bank A menyetorkan cek Bank B ke Bank A. Yang kedua, Bank A mencatat piutang clearing senilai 50 juta. Dan yang ketiga, cek dikirim melalui lembaga clearing. Dan yang keempat, jika clearing disetujui, maka Bank A menerima dana Bank B dan piutang clearing dihapus. Jurnalnya itu seperti piutang clearing 50 juta di debit dan giro nasabah 50 juta di kredit. Itulah yang bisa kita jelaskan dalam bentuk jurnal dalam piutang dan utang. Dan yang kedua itu seperti Bank B membayar saat cek dikliringkan dan disetujui. Seperti jurnalnya itu clearing utang 50 juta di debit dan nasabah 50 juta di kredit. Contoh kasus lanjutan clearing di Bursa Efek, kita ambil contohnya PT Alfa membeli saham di BI senilai 100 juta melalui broker karena transaksi efek bersifat T2 atau 2 hari setelah kerja transaksi, maka terjadi proses clearing terlebih dahulu. Proses yang pertama yaitu PT Alfa memesan saham via broker A. Yang kedua, broker A mencatat transaksi pembelian. Dan yang ketiga, KPI menghitung dan mencocokkan pembelian dan penjualan semua broker. Habis itu setelah clearing, menetapkan jumlah pembayaran bersih dan saham yang diterima. Dan yang kelima itu pada hari kedua, saham masuk ke akun efek PT Alfa, dana ditransfer ke broker, dan revaluasi piutang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam neraca, piutang clearing dicatat sebagai aset lancar dan piutang itu diklasifikasikan yang seperti masuk sebagai aset lancar karena alasannya piutang clearing umumnya jatuh pada tempo dalam waktu yang singkat seperti T1 atau T2 yaitu 1 atau 2 hari kerja. Fungsinya mencerminkan jumlah kas atau aset lain yang akan diterima perusahaan atau bank dalam waktu yang dekat. Penting dalam penilaian likuiditas tersebut. Utang clearing dicatat sebagai kewajiban jangka pendek yang bisa diklasifikasikan seperti masuk dalam kewajiban lancar atau current liability karena umumnya jatuh tempo dalam waktu dekat sesuai jadwal clearing. Fungsinya itu seperti mencerminkan kewajiban yang belum diselesaikan tetapi sudah harus dibayar dalam waktu yang begitu dekat. Bisa membantu pihak eksternal seperti auditor, bank sentral untuk menilai kewajiban jangka pendek suatu entitas. Manajemen juga memiliki risikonya yang yaitu penting untuk dipantau agar tidak ada cek kosong atau gagal bayar perusahaan atau bank untuk menjaga likuiditas saat memiliki banyak utang terhadap clearing yang akan berdampak pada 1. Likuiditas piutang clearing akan meningkat aset lancar yang berpengaruh terhadap rasio-rasio seperti aset lancar itu bisa karena quick ratio. Utang clearing menambah kewajiban lancar dan ini dapat menurunkan current ratio. Yang kedua, menandakan potensi beban kas dalam jangka pendek. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Mencantumkan piutang dan utang clearing secara jelas membantu memberikan gambaran yang jujur, adil, dan fair. Keuangan atas posisi keuangan. Yang ketiga, ada auditor. Auditor akan melihat akun ini untuk mengecek apakah piutang clearing benar-benar dapat ditagih
apakah sudah dicadangkan dalam bentuk kas. Di sini saya juga akan membacakan relevansi dalam manajemen risiko sistem clearing, juga berpotensi menghadirkan beberapa risiko keuangan dan operasional, terutama ketika jumlah piutang atau utang clearing sangat besar. Di situ saya akan menjelaskan risiko-risikonya. 1. Risiko kredit. Terjadi jika pihak memiliki utang clearing gagal memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Kita berikan contohnya seperti jika bank penerbit cek bangkrut sebelum clearing selesai, maka bank penerima bisa gagal menerima dana. Atau mitigasi seperti penggunaan sistem clearing pusat seperti BI atau KPEI. Penerapan prinsip delivery versus payment atau DVV. Risiko likuiditas terjadi jika entitas tidak memiliki cukup kas untuk membayar utang clearing yang jatuh tempo. Ini juga memicu default atau merusak reputasi dari entitas, terutama dalam dunia perbankan atau sekuritas. Mitigasi juga menyediakan buffer kas atau likuiditas cadangan agar manajemen arus kasnya lebih ketat. Ketiga, yaitu resiko operasional. Kesalahan dalam pengolahan data clearing bisa menyebabkan yaitu salah input jumlah, salah mencatatkan penerima atau pengirim. Risiko ini berhubungan dengan SOP atau standar operasional perusahaan internal dan sistem informasi akuntansi. Mitigasi juga audit internal rutin, penggunaan sistem clearing otomatis atau electronic clearing system. Yang keempat, yaitu risiko sistemik. Dalam sistem antar bank atau antar perusahaan sekuritas, kegagalan pihak bisa berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya seperti krisis keuangan global 2008 menunjukkan bagaimana sistem clearing yang tidak kuat dapat dipercaya atau memperparah suatu keadaan. Krisisnya itu dalam pengawasan ketat oleh regulator OJK dan memiliki kewajiban lembaga keuangan untuk menyampaikan laporan piutang dan utang clearing secara periodik. Studi kasus yang biasanya singkat yang dianalisis dalam keuangan yaitu contohnya pada kasus PT Bank Aman. Menerima 1.000 cek dari nasabah bank lain dengan total nilai uang sebesar biasanya 20 miliar pada tanggal 30 Desember. Cek-cek ini dikliringkan dan baru akan cair pada 2 Januari tahun berikutnya. Dampak dari pelaporan keuangan 31 Desember, PT Bank Aman akan dicatat piutang 20 miliar di aset lancar, tidak akan mencatat kas clearing yang telah diselesaikan. Hal ini sangat mempengaruhi yang namanya current ratio meningkat, namun kas aktual tidak bertambah hingga settlement. Jadi kesimpulan dari relevansi strategis akuntansi clearing, relevansi yaitu clearing akun clearing yang mencakup piutang clearing dan utang clearing merupakan suatu komponen penting dalam sistem akuntansi lembaga keuangan, perbankan, dan perusahaan besar yang memiliki transaksi antar entitas. Biasanya juga bersifat sementara dan jangka pendek. Akun ini memiliki pengaruh strategis terhadap kualitas keuangan, laporan keuangan, kesehatan likuiditas, dan keputusan pada manajerial suatu perusahaan. Aspeknya biasanya terliputi dalam neraca. Fungsi neraca yaitu penyajian akun clearing disajikan dalam bentuk neraca untuk mencerminkan status transaksi yang belum terselesaikan baik berupa piutang atau utang.
Piutang yaitu menerima kas atau aset, sedangkan utang yaitu menyerahkan kas atau aset meskipun belum terjadi aliran kas real. Penyajian akun ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengguna laporan dapat menilai kondisi keuangan perusahaan dengan lebih tepat. Yang B, klasifikasi dalam neraca, yaitu ada piutang. Clearing dicatat sebagai aset lancar karena diharapkan akan direalisasikan dalam waktu dekat, biasanya 1-3 hari kerja. Utang clearing dicatat sebagai kewajiban lancar karena merupakan kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu yang sama, tetapi memiliki dampak terhadap analisis keuangan seperti likuiditas, yaitu piutang clearing memperkuat aset lancar yang berdampak positif terhadap current ratio dan quick ratio. Yang kedua itu ada solvabilitas. Utang clearing menambahkan liabilitas, mempengaruhi rasio debt to asset dan debt to equity. Pengendalian internal memberi wawasan kepada auditor manajemen tentang volume dan eksposur transaksi yang belum settle. Yang kedua, aspek manajemen risiko dalam konteks manajemen risiko. Biasanya akuntansi clearing memainkan peran strategis karena potensi risiko yang muncul. Yang pertama, risiko kredit. Biasanya itu terjadi jika pihak lawan gagal menyelesaikan kewajibannya. Contohnya itu bank penerbit bangkrut sebelum mencairkan suatu dana ke penerimanya. Itu sangat berdampak begitu besar bagi suatu nasabah dan pihak bank, dan bisa mengganggu dari operasional harian atau bisa juga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran lainnya. Yang ketiga itu ada risiko operasional kesalahan sistem. Biasanya kesalahan ini terjadi karena human error atau juga bisa menyebabkan clearing gagal atau tertunda dalam ganda salah input. Proses ini juga mengakibatkan keterlambatan dan mengakibatkan laporan yang salah. Dan yang keempat, jika ada sistematik gagal secara bersamaan juga menimbulkan efek domino yang mengganggu stabilitas keuangan nasional. Terutamanya itu akan mengganggu pada sistem relevan dalam transaksi bursa dan pasar uang. Jadi, semua yang kita lakukan dalam kegiatan clearing itu bisa kita ikuti dengan cara-cara yang baik sehingga penerapan dalam kegiatan akuntansi clearing dapat bisa kita lakukan dengan baik dan benar, dan tantangan-tantangannya juga bisa kita penuhi atau kita jalani dengan baik sehingga kegiatan clearing tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan antar dua belah pihak, baik itu internal dan eksternal, seperti lembaga keuangan dengan suatu nasabah. Jadi dampak efek dari akuntansi clearing ini sangat besar ya, dan sangat membantu bagi suatu perusahaan jika ingin menyajikan suatu laporan keuangan atau mengirim suatu dana yang besar kepada pihak lawan transaksi. Jadi begitu saja yang dapat saya jelaskan tentang akuntansi clearing, tentang apa saja yang terkandung dalam akuntansi clearing. Saya akhiri penjelasan tentang akuntansi clearing tersebut. Apabila saya ada salah cakap ataupun salah penjelasan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.